Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu bapak saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis kita sampai bab ke-126, yakni tentang mendahulukan yang kanan dalam berpakaian. Adapun hadis-hadis sahih yang berkenaan dengan bab ini itu sebagaimana disampaikan pada bab ke-99. Maka untuk itu kita lanjutkan hadis pertama dari bab ke-127 tentang etika tidur, berbaring, duduk dalam pertemuan, berteman, dan bermimpi. Atau urutan hadis nomor 814. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Bara ibni Azibin radhiyallahu anhuma qala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nama ala shiqqihil aiman. Summa qala Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Rawahul Bukhari. Bara' bin Azib radhiyallahu an berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, beliau berbaring ke sebelah kanan dan berdoa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan urusanku kepadamu. Wa aljatu dhuhri ilaik. Dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Dengan rasa cinta dan takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat bersandar dan tidak ada pula tempat untuk menyelamatkan diri dari murkamu selain mendekat kepadamu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan. Wa nabiyyikal ladzi arsalta. Dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Hadis riwayat Bukhari. Ibu bapak saudara sekalian, bahwa dari hadis ini
baginda Rasulullah menyampaikan berkait dengan tata nilai kehidupan yang diajarkan Rasulullah kepada kita semuanya. Bahwa silahkan hidup itu terus berusaha. Namun di dalam setelah kita berusaha itu, berserah dirilah kepada Allah. Hidup berupaya, berusaha dengan sungguh-sungguh. Dari setelah kesungguhan berusaha itu, berserah diri terhadap apa yang akan dihasilkan. Penyerahan diri, tawakal. Terlihat dari bagian apa? Dari bagian yang pertama, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Bahwa kita tidak memiliki hidup. Jangan merasa bahwa hidup ini milik kita. Namun hidup ini adalah dari Allah, anugerah Allah. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Aku serahkan diriku kepadamu. Selain itu, kita jangan sampai sombong saat berusaha. Jadi, jangan sombong saat berhasil dalam usaha. Dan jangan putus asa saat belum berhasil dari harapan. Atau seringkali disebut gagal. Dengan demikian, ketika kita sudah berserah diri, setelah bekerja, kita tidak berlebihan dalam memikirkannya. Setelah berikhtiar, kita tidak menyalahkan takdir. Dan ketika kita berdoa, tentu sebagai orang yang beriman, hati menjadi tenang. Maka untuk itu, di dalam penyerahan diri kita, saat kita mau tidur, disitulah kita mengingat kembali bahwa kita telah berupaya maksimal, dan setelah itu kita pasrah total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia, rahimakumullah. Demikian pula setelah kita berserah diri, wa wajjahtu wajhi ilaika. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Bahwa tujuan hidup kita jelas, yang kita tuju adalah Allah. Artinya apa? Kita tidak harus mengejar penilaian manusia, karena memang kita tidak bergantung kepada manusia. Dengan demikian kita akan terus mewariskan atau mewarisi sifat-sifat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, bahwa kita harus bekerja dengan jujur, dengan benar, meskipun tidak diawasi. Demikian pula beribadah, meski tidak dipuji, sehingga kita melakukannya itu bukan karena sesuatu hal, melainkan kita beribadah hanya karena Allah. Maka di dalam kehidupan nanti ada kalimat, hidup itu bukan soal dilihat siapa, tapi dinilai oleh siapa. Siapa yang menilai? Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah ibu, bapak, saudara sekalian, maka kita nanti akan terus menjalani kehidupan ini dengan kesungguhan. Dan ketika kita sudah mau tidur, itulah kita berserah diri kepada Allah. Karena apa? Karena memang kita milik Allah dan tujuan kita adalah Allah. Kemudian berikutnya,
wa fawwadtu amri ilaik. Dan aku serahkan urusanku kepadamu. Ini adalah manajemen masalah. Bahwa apa yang kita jalani, apa yang kita rasakan di dalam kehidupan ini, inilah urusan kita. Dan urusan kita ini tidak terlepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita nggak usah khawatir bahwa setiap apa yang kita jalani bersama-sama. Untuk beribadah kita jalani bersama. Agar apa? Lebih ringan, terasa ringan. Dan kita juga mengakui bahwa kita itu serba terbatas. Maka ketika bismika Allahumma ahya wa bismika amut yang biasa kita baca di dalam mau tidur, bahwa hanya dengan namamu lah ya Allah kami hidup, dan hanya dengan namamu lah kami mati. Setelah itu kita akan berserah diri, ya, menjalani tidur, dan setelah kita dibangunkan kembali kita bersyukur. Terima kasih wahai Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Wa ilaihi nusur. Terima kasih wahai Allah, Engkau telah menghidupkan aku kembali dari matiku yang sementara. Dan suatu saat nanti pasti kami akan kembali kepadamu. Saya kira demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari sikap hidup kita, bahwa sebagai orang yang beriman, dalam tidur pun orientasinya adalah penyerahan diri atas upaya yang telah kita jalani selama siang hari, dan harapannya itu adalah hanya benar-benar mensikapi bahwa segala sesuatu itu semua tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.